Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia, ini ada usulan yang sangat menarik dan mungkin ini usulan yang sangat menggembirakan atau melegakan bagi para guru honorer di seluruh Indonesia dari DPR RI. Usulannya ini berkaitan dengan bagaimana kalau para guru honorer itu diangkat menjadi PNS. Usulannya itu tidak disampaikan oleh orang sembarangan, ini bukan anggota biasa karena yang menyampaikan wacana atau opini atau usulan itu adalah Wakil Ketua DPR Bapak Cucun Ahmad Syamsurizal. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, biar semuanya clear dan tidak ada kesimpang siuran atau biar tidak ada para guru honorer di seluruh Indonesia yang termakan hoak. Jadi Bapak dan Ibu semua, kemarin hari Selasa, Pak Cucun Ahmad Syamsurizal itu meminta kepada pemerintah agar mengangkat para guru honorer di seluruh Indonesia menjadi pegawai negeri sipil atau PNS secara bertahap. Yang perlu ditekankan atau digarisbawahi di dalam permintaan beliau itu adalah pengangkatan guru honorer menjadi PNS itu dilakukan secara bertahap, itu artinya tidak serta-merta atau tidak langsung. Menurut Pak Cucun Ahmad Syamsurizal, saat ini Indonesia itu sudah mengalami fenomena darurat guru. Nah, beliau menyatakan bahwa Pemda atau pemerintah daerah saat ini kesulitan untuk mengangkat kepala sekolah yang harus berstatus ASN atau aparatur sipil negara karena memang jumlah gurunya itu saat ini dalam kondisi minim karena banyak guru berstatus ASN yang sudah pensiun. Hal itulah yang membuat akhirnya Pak Cucun Ahmad Syamsurizal itu meminta sekali lagi kepada pemerintah pusat agar bisa untuk mengangkat para guru honorer di seluruh Indonesia menjadi PNS. Tapi sekali lagi usulan itu disampaikan secara bertahap untuk pengangkatannya, tidak serta-merta atau tidak langsung. Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Cucun Ahmad Syamsurizal selaku Wakil Ketua DPR ya Bapak dan Ibu semua. Jadi beliau itu mengatakan bahwa DPR menginginkan kalau pemerintah kuat secara bertahap, angkatlah guru honorer menjadi ASN sehingga statusnya ada kejelasan untuk para guru ini, tenaga pendidik di negara kita. Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia, dari pernyataan yang sangat jelas, yang sangat clear dari Pak Cucun Ahmad Syamsurizal tadi, itu kan ada salah satu poin yang bisa kita soroti, yaitu kalau pemerintah kuat. Nah, tentu saja kata kuat di sini itu berkaitan dengan dana atau berkaitan dengan anggaran, dan tentu saja sumbernya itu berasal dari APBN. Karena apa? APBN itu merupakan kas negara dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program atau berbagai kebijakan. Misalnya program makan bergizi gratis atau MBG itu kan dananya itu dari APBN. Begitu juga program Koperasi Desa Merah Putih itu juga sumber dananya atau sumber anggarannya itu dari APBN. Nah, nanti kalau ternyata usulan yang disampaikan oleh Pak Cucun Ahmad Syamsurizal itu ternyata dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah pusat, tentu saja harus ada penganggaran tersendiri, harus ada perhitungan tersendiri dari APBN kalau nanti guru honorer diangkat menjadi PNS secara bertahap. Nah, Pak Cucun Ahmad Syamsurizal itu mengatakan bahwa saat ini banyak kepala sekolah yang merangkap menjabat di 2 atau 3 sekolah. Sebab guru yang berstatus honorer, baik P3K atau P3K paruh waktu, tidak bisa menjadi kepala sekolah. Bapak dan Ibu semua, pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Cucun Ahmad Syamsurizal barusan itu kan memang masuk akal ya. Karena apa? Untuk menjadi kepala sekolah itu kan statusnya itu adalah ASN. Sementara untuk guru yang berstatusnya itu adalah honorer, baik P3K atau P3K paruh waktu, itu kan memang mereka itu tidak bisa menjadi kepala sekolah karena ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian atau oleh pemerintah.
Hal itulah yang sekali lagi membuat Pak Jujun Ahmad Samsurizal itu meminta atau mendorong kepada pemerintah untuk mengangkat para guru honorer menjadi PNS secara bertahap, tapi sekali lagi dengan catatan atau dengan syarat kalau pemerintah dalam hal ini itu memang kuat. Nah, sekali lagi kuat itu berkaitan dengan anggaran atau dengan fiskal. Ini adalah pernyataan lain yang disampaikan oleh Pak Jujun Ahmad Samsurizal. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Tujuannya biar semuanya clear, biar tidak ada kesimpang siuran dan tidak ada para guru honorer di seluruh Indonesia yang termakan hoak. Nah, Pak Jujun Ahmad Samsurizal itu menyatakan bahwa pemerintah itu harus melakukan pendataan secara terperinci terhadap semua guru di seluruh daerah hingga di wilayah terluar. Dengan demikian, pemerintah juga bisa menghitung kekuatan anggaran untuk bisa mengangkat guru menjadi PNS. Bapak dan Ibu semua, dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jujun Ahmad Samsurizal, ini relate atau berhubungan atau berkaitan sangat kuat dengan yang saya ucapkan tadi, karena ini sangat bergantung dengan kekuatan anggaran atau kekuatan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Makanya Pak Jujun Ahmad Samsurizal itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendataan secara terperinci terhadap semua guru di seluruh Indonesia. Nah, Pak Jujun Ahmad Samsurizal itu mengatakan bahwa setiap tahun DPR RI itu selalu menerima aspirasi yang disampaikan oleh para guru. Menurut beliau, sejak dulu masalah guru adalah belum ada data yang betul-betul bisa mengakomodir mereka. Menurut Pak Jujun Ahmad Samsurizal, kondisi itu membuat para guru akhirnya mengalami telah untuk sertifikasi dan tidak masuk ke dalam data penerima insentif. Bapak dan Ibu semua, kalau kita merujuk kepada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jujun tadi, memang kita sangat sering melihat atau mendengar atau mengetahui ada banyak keluhan yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau oleh para guru kepada DPR. Ini tidak hanya menyangkut tentang masa depan mereka, tapi juga tentang hak-haknya, misalnya tentang gaji, tentang insentif, dan lain sebagainya. Itu artinya memang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jujun, problematika atau masalah yang dialami oleh para guru, khususnya guru honorer di seluruh Indonesia, itu kan setiap tahun seolah selalu berulang. Nah, makanya mungkin solusi atau permintaan yang disampaikan oleh Pak Jujun kepada pemerintah pusat untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS secara bertahap itu bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para guru atau untuk meminimalkan atau mengurangi berbagai keluhan yang dirasakan atau dialami oleh para tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah pernyataan lanjutan yang disampaikan oleh Pak Jujun. Jadi, beliau itu menegaskan bahwa jangan sampai pemerintah mengabaikan hak-hak guru honorer, terlebih lagi saat ini anggaran pemerintah daerah itu tidak kuat. Menurut Pak Jujun, pihaknya tidak ingin seperti itu, baik guru yang di lingkungan Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun guru yang ada di lingkungan Kementerian Agama atau Kemenak. Menurut beliau, semua mereka kalau kita ingin usulkan ya karena sekarang ini itu kan sudah darurat guru, sehingga beliau itu meminta agar diangkatlah para guru honorer itu menjadi ASN atau menjadi PNS. Bapak dan Ibu semua, dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jujun tadi, itu kan beliau itu memang menyoroti bahwa pemerintah itu jangan sampai mengkotak-kotakkan antara guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak. Pada prinsipnya, permintaan yang disampaikan oleh Pak Jujun tadi itu juga berlaku untuk semua guru, artinya tidak ada pengkotak-kotakan atau tidak ada perbedaan, karena menurut Pak Jujun, para guru honorer di seluruh Indonesia itu kan memang harus diangkat menjadi ASN atau menjadi PNS. Tapi ya sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kita juga tidak boleh melupakan bagaimana kekuatan anggaran atau dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat.
Dan hal itu kan juga sudah disampaikan oleh Pak Cucun tadi di pernyataannya. Beliau itu kan menyatakan atau menggarisbawahi kalau pemerintah kuat. Nah, makanya ini menjadi sebuah PR atau mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kalau ingin merealisasikan atau mewujudkan usulan yang disampaikan oleh Pak Cucun tadi, karena memang untuk mengangkat para guru honorer menjadi PNS itu kan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, sekali lagi harus ada kalkulasi, harus ada perhitungan, dan juga harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang kalau pemerintah itu ingin mewujudkan atau merealisasikan usulan dari Pak Cucun tadi. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, para guru honorer di seluruh Indonesia, bagaimana mengenai usulan atau pendapat yang disampaikan oleh Pak Cucun tadi agar para guru honorer diangkat menjadi ASN atau menjadi PNS secara bertahap? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar nasib para guru di seluruh Indonesia itu semakin baik lagi, kesejahteraannya juga semakin meningkat lagi, dan kualitas pendidikan di Indonesia itu juga semakin baik lagi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.